Subhanahu wa taala sampun ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang jenengipun kula Rasul Allah, utusanipun Allah. Allahu bin Abi Thalib menika nulis maos nggih sahabat Muawiyah bin Sufyan nulis maos dados penulis wahyu Nabi wasallam. Zaid bin Thabit dados penulis wahyu Nabi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq nulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ane mayoritas tiang zaman semanten buta huruf. Mbok menawi wonten daerah kita ugi nggih. Menika taun umpamipun temurun dan budhe, ibu bule, pedagang-pedagang, dan rata-rata buta huruf semua. Semua dihitung dengan hafalan. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Thabit, dan sanes-sanesipun. Abdullah bin Amr bin Al-As, menika banyak hadis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kedua, ummiyin ataupun bangsa yang tidak punya kitab suci. Ya. Ting zaman rumiyin, zaman Nabi rumiyin saat Nabi dipun utus, saat Nabi wahyu, ada dua agama besar saat itu, ya, yang di kitab suci. Agama Yahudi ya, punya kitab suci Taurat, agama Nasrani yang punya kitab Injil. Senajan kitabipun ingkang aslinipun saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sampun wonten perubahan-perubahan, wonten tambahan-tambahan. Allah ngendikaken dalam Al-Qur'an yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Orang yang mengkaji hal ini zaman-zaman sekarang sangat mudah mengetahui ya, perdebatan kaum muslimin dengan non muslim tentang hal ini banyak sekali bisa dibuktikan bahwa kitab Taurat yang ada sekarang, kitab Injil zaman sekarang sudah banyak perubahan-perubahan. Kitab Injil yang asli tentu setunggal. Allah nurunkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi kitab Injil zaman sekarang banyak sekali. Ya, sehingga gereja harus terpaksa memilih mana ya kitab Injil yang jadi pegangan, mana yang tidak. Kemudian mereka memilih 4 kitab Injil ya yang dianggap benar. Ya. 4 ini pun ternyata isinya saling bertentangan satu sama lain, kontradiksi. Ada Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ya. Injil Lukas, Matius, Yohanes, yang kemudian satu Injil Ali lagi. Ada 4 Injil. Ya, padahal harusnya 1. Ya, harusnya 1. Yang penting contoh. Ya, pilih sudah ada perubahan-perubahan yang ada. Untuk ini jadinya kalau kitab yang dianggap suci golongan yang lain, agama yang lain, ya, selain Taurat dan Injil, ya, tidak disebutkan karena memang kalau kita baca dalam ilmu perbandingan agama, ya, itu kitab yang tidak dianggap kitab samawi, tidak dianggap kitab yang datang dari langit. Ya. Secara umum begitu, wonten pembahasan ilmu perbandingan agama. Lajeng Allah ngendikaken rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Saben rasul dipun pilih dening Allah taala saking bangsa kala. Setiap rasul berasal dari bangsa itu. Mengerti jadi sejarahipun yang sekarang yang pilih mesti nggak nasab ingkang sae, nggak sifat ingkang sae, nggak perilaku ingkang sae. Sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nasabipun nasab ingkang sae, nasab ingkang inggil, suku Quraisy, Bani Hashim. Ya, semandugi sifat-sifatipun. Saat ini pun dipun angkat dados Nabi Rasul sampun dipun kenal ya, kanthi gelaripun As-Shadiqul Amin. As-Shadiqul Amin, tiyang ingkang jujur, tiyang ingkang amanah. Ya, jujur omonganipun, amanah tumindaipun.
Lajeng Allah Ta'ala nyebataken inggih menika tugas-tugas Nabi Muhammad SAW ingkang dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah ngendikaken yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Menika tugas pindah Nabi Muhammad SAW inggih menika membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maosaken ayat-ayat Al-Qur'an. Nalikanipun Allah nurunaken Al-Qur'an dumateng Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril, lajeng dipun waosaken dumateng para sahabat. Lajeng Nabi perintah dipun tulis. Kados mekaten tugasipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakihim, mongkali menika wa yuzakihim, mensucikan jiwa mereka. Nabi SAW antara tugasipun mensucikan jiwa mereka, mentazkiyah jiwa mereka. Mentazkiyah, mensucikan jiwa para sahabat, umat. Dipun wasakan ayat dipun Allah kemudian disucikan. Dengan apa disucikan? Dengan iman, dengan amal saleh, dengan taubat. Mereka mensucikan jiwa. Karena manusia itu banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, disucikan dengan taubat. Kan ditaubat, setiap dosa-dosa dipun paringi pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Kandi keimanan, kandi beriman, menika mensucikan diri sendiri. Kandi beramal saleh. Sedaya amal saleh menika ngukuraken dosa-dosa, meningkatkan derajat. Tiang nindakaken wudu, nindakaken salat, berzikir, berinfak, berzakat, bermajlis ilmu, dan lain-lain, sedaya amal saleh menika ngukuraken dosa-dosa. Menika meningkatkan derajat. Menika kalebet menapa? Mensucikan jiwa, tazkiyah, tazkiyatun nafs. Terus Islam para nabi-nabi, beberapa nabi kita Nabi sallallahu ingkang disebut tugasipun tazkiyatul nafs, mensucikan jiwa umatnya. Kanthi menapa? Kanthi bertakwa, kanthi beriman, beramal saleh. Sebarangan tiang Islam zaman sameika berusaha ingin mensucikan diri dengan cara-cara yang tidak dituntunkan. Dengan cara-cara yang tidak dituntunkan. Ingin mensucikan diri dengan cara membuat zikir-zikir tertentu, ibadah tertentu yang tidak dituntunkan. Membuat thariqah, jalan-jalan beragama yang tidak dituntunkan. Dan di Indonesia ini banyak sekali thariqah yang ada. Mereka punya tata cara ibadah sendiri, zikir-zikir sendiri dengan metode-metode yang diatur. Ini tentu menyelisih yang dituntunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian mereka menisbatkan kepada sahabat. Sebagian mereka menisbatkan kepada sahabat. Ada thariqah namanya umpamanya Siddiqiyah. Nanti berikutnya dianggap ini ajaran dari Abu Bakar As-Siddiq. Padahal nggak mungkin Abu Bakar As-Siddiq punya metode tersendiri untuk beribadah kepada Allah yang tidak dituntunkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kebanyakan thariqah dinisbatkan kepada penciptanya, pembuatnya, tokoh awalnya. Ada Tijaniyah, ada Naqsabandiyah, ada Chistiyah, dan lain-lain. Sebagian banyak sekali di dunia, di Indonesia banyak sekali. Hingga monggo Islam sampun lengkap, sampun sampurna, termasuk dalam masalah tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Cukup dengan beriman, beramal saleh, dengan salat yang dituntunkan, dengan zikir yang dituntunkan, dengan berinfak, bersedekah dan lain-lain yang dituntunkan sudah cukup. Membersihkan dosa-dosa. Tidak perlu cari-cari yang lain yang tidak dituntunkan. Lajeng tugas Allah tiga Nabi sallam menika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhum